Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Puset Gaming. Kali ini kita bermain lagi One Piece The Strongest. Dan untuk kali ini kita mau mencoba formasi lagi ya. Oke, jadi kita kali ini mencoba formasi sebentar, mic gua lepas. Oke, kali ini kita mau mencoba formasi all skill. Nah, kemarin ada tantangan lagi ya, Bang, coba formasi all skill. Kira-kira bisa nggak atau efektif nggak? Oke lah. Jadi seperti di layar ya, seperti di layar. Nah, jadi ini semuanya all skill, mulai dari CP9, Carrot, AOVG, Nami, ya, Nami Valentine, Fujitora, dan Hancock ya. Dan di sini yang belum terbuild masih sama, yaitu Hancock sama si CP9 ya. Karena di build pun gimana ya? Nggak gua pakai di X1 Cruiser ataupun di Inter Server, soalnya sih kurang efektif sih kalau menurut gua, karena speednya nggak tinggi ya. Kalau di arena sih speednya kan speed kumulatif ya, jadi apa namanya ya walaupun kita memasang yang speednya sedikit ya, tetap mendapatkan speed semuanya. Oke lah, makanya itu ini nggak gobil ya, cuma istilahnya buat ya happy-happyan aja sih ya. Oke lah, kali ini kita mencoba ya, dan langsung aja masuk ke kontes. Oh iya, sebelumnya ya, kemarin ada pertanyaan, Bang, kok waktu main di arena itu punya lawan bisa menjadi telur ya? Oke, dan jadi ini ya jawabannya. Jadi di sini ada yang namanya sebentar Fujitora ya. Jadi kalian pokoknya loh ya, pokoknya di sini di skill, bagian skill ada revive ya. Ada revive mana ya? Ini dia. Di sini kan, nah itu dia. Ada revive berapa ya itu? Ini dia revive iya, kono. Mana tadi? Oke lah, jadi itu yang paling bawah itu ya. 18,9% berkesempatan pada pertandingan itu revive teman dengan 18,9% HP ya. Jadi setelah di revive itu rage-nya itu 100% ya. Jadi setelah di revive langsung bisa ulti ya. Jadi alangkah baiknya jika punya siapa ya, semacam ya pokoknya yang kontrolnya tinggi ya, seperti si Nami Valentine, si Teach mungkin ya. Itu menurut gue sih perlu masang si ini, karena nanti kan jika mati, jika ada Fujitora kebetulan jadi telur hidup, langsung blom gitu ya, jadi langsung counter, ataupun Sanji ya. Jadi yang pasti memang kan sudah dari dulu sih gue bilang Fujitora ini memang karakter yang bagus. Dulu sempat menjadi primadona sih, sekarang sudah tergeser dengan yang namanya si Bullet, Katakuri, dan juga si Nami Valentine. Kalau Katakuri sebenarnya udah dari dulu sih si Katakuri ya. Jadi dulu ada si semacam Katakuri, terus juga Teach, juga ini Fujitora ya, itu dulu primadona pada masa lalu. Ya setahun yang lalu lah kira-kira ya. Oke, dan langsung aja sih ya, sebentar Hancock ya, Hancock kalau nggak salah itu juga bisa ya. Coba gue lihat si Hancock. Nah, Hancock gue lihat ini kalau nggak salah juga bisa revive sih ya. Mana sih ya? Karena kalau nggak salah ada loh kemarin itu. Coba gue cari-cari. Oke, itu ya 10% more chance atau revive and allow self ultimate to deal. Ternyata gimana maksudnya ya, jadi ada 40% menurunkan 40 rage dan 30% berkesempatan kontrol untuk satu putaran nih. Kontrolnya itu kan stun ya. Terus juga ada 10% kesempatan untuk revive dan apa itu namanya ya, oh itu ya, dan allow self ultimate to deal 10% more damage. Jadi tambahan 10% damage ya. Entah itu nggak tahu revive-nya revive yang bagaimana kalau nggak tahu. Tapi yang pasti kalau yang bisa revive beneran si Fujitora ya. Nggak tahu kalau seperti si mana ya, kalau nggak salah Katakuri.
Katakuri itu kalau nggak salah itu kalau meninggoy itu selalu bisa revive ya, untuk dirinya sendiri tapi ya, bukan untuk orang lain. Nggak tahu itu kenapa, ataukah padahal kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah skillnya mana sih Katakuri ya, cari-cari kok nggak ada. Ini dia, ternyata di atas. Untuk skillnya sih kalau nggak salah nggak ada revive-nya sih kalau nggak salah sih ya. Jadi seperti itu, ini nggak ada revive-nya. Terus juga ini juga nggak ada revive-nya ya, atau mungkin pasif mungkin ya. Nah nggak ada ya, padahal nggak ada revive-nya loh. Mungkin flag-nya sih ya, mungkin efek dari flag-nya di sini kebetulan belum punya flag ya, jadi kemungkinan bisa revive jika punya flag, betul lah. Dan kita langsung aja ke pertandingan ya, di arena tentunya. Di mana lagi kalau nggak di arena. Oke, di sini repot ini. Wah, kok diserang nih 11 NX ini nggak nyampe sih. Oke lah, nggak bisa raving karena dia speednya udah tinggi banget, 50.000 berapa gitu ya kalau nggak salah. Coba aku lihat sebentar. Nah, 55.000, nggak nyampe ya. Oke lah, langsung aja untuk yang pertama dulu ya. Kita coba untuk tim yang apa ya, yang inilah ya. Coba tim ini yang nggak punya tanker abadi yang nggak punya defense tanker. Oke, dicoba aja challenge ya. Ini nanti kira-kira kuat berapa ronde ya. Ya tentunya di sini seeking sangat digunakan sekali, karena tanpa seeking mungkin berat juga sih ya. Oke. Dan apakah yang terjadi? Oke, dan bisa heal si P9 ya. Ada si Carrot. Nah ya, langsung terkena paralyze ya. Berapa itu ya? 1 2. Dan pastinya terkena stun semua karena nggak ada apa ya. Wah, itu bebas stun ya si Zorodesin kan. Oh, kena stun ternyata. Kalau stun si silent ya. Jadi di sini bisa ultimate di awal semuanya karena ini ya tipe fire dan air. Kalau di arena kan bisa ultimate ya. Nah, itu yang terkena pelemahan ATK ada berapa? 1 2 3. Kalau bisa nyerang pun nggak ada damage-nya nih pastinya ya, si lawannya, karena terkena lingkaran hitam. Nah ya kan, cuma Sanji doang yang bisa bergerak. Oke, dan langsung heal. Nah ini dia Seeking idola gua, walaupun tipe-tipe standar, tapi gue suka banget sama si belutnya ya. Nah, 2 ronde selesai. Ini masih belum yang jalan yang skill attack loh ya, masih di ultimate. Oke, jadi cukup begitulah ya. Oke lah, dan selanjutnya gua reset aja cepet ya. Nah, selanjutnya kita coba mau lawan siapa ini? Fried Chicken, kita ada tankernya atau enggak ya? Ada Kaido. Nah, ini kayaknya agak kuat ya. Si Fried Chicken itu ada Zephyr, ada Kaido Dragon, ada si Daishinkan. Kalau si siapa ya kemarin, si Unowski itu bener tank defense, cuma untuk CR-nya masih 17 juta. Coba yang Fried Chicken aja sih ya, yang agak tinggian CR-nya 19 juta. Oke lah, tadi 21 juta libas ya, ini 19 juta ya. Sayangnya di sini nggak ada yang tanker dari formasi tanker sih ya. Gue penasaran nih, efektif atau enggak ya kira-kira kalau untuk melawan formasi tanker. Oke, dan pastinya menang speed. Jadi ini bisa burn sampai 5, kalau nggak salah 5 sampai 5 ya maksimal. 1 2 3 4 ya, kena burn 4 dan terkena paralyze-nya 1. Oke, terkena stun dan juga silent. Aokiji ini keren sebenarnya ya. Oke, dan ini terkena Kaido bebas dari silent. Oke, dan terkena confuse. Udahlah, ini mending apa ya, tinggal cangkru. Istilahnya kalau orang gimana ya, kalau orang sedang
cukup tinggal cangkruan santai. Lah lawan nggak bisa bergerak loh. Coba bayangin ada stun ini, mungkin yang cuma bisa bergerak si Kaido doang sih ya. Itu pun dia kena paralyze ya. Itu damage-nya nggak seberapa. Nah ya kan. Cuma berapa itu damage-nya. Oke lah. Dan oke. Belum hilang udah ditambah lagi. Gimana ya? Tapi sayangnya satu ya, harus menang speed ya. Jadi kalau speednya nggak tinggi sih nggak recommended sih untuk tipe-tipe yang ginian. Ini yang apa ya, masih belum puas sebenarnya sih, karena belum ada bener-bener yang melawan tipe tank ya. Soalnya di sini nggak ada yang pakai tank kecuali Umomski ya. Oke, dan ini juga ronde 2. Oke, masih bertahan si Zoro Daishin kan. Nah, baru satu ronde lebih sedikit ya. Dan di sini untuk kemunculan Seeking sih cepet banget ya, lumayan cepet sih ya. Oke lah, jadi seperti itu untuk percobaan dari tim skill ya. Jadi tetap gigi ya, tetap mantap sih ya. Namanya juga tipe kontrol, tipe yang kurang ajar kalau menurut gua ya, nggak memberi lawan kesempatan untuk bergerak. Oke, thanks you're watching, I'll be back, ciao.